Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Lima pendulang emas ilegal di Kabupaten Yaukimo tewas dibantai kelompok kriminal bersenjata. Kelompok kriminal bersenjata tembak warga Asmat dan membakar rumah korban. Ex kantor Bapeda Mimika dibakar orang tak dikenal, pelaku masih diburu polisi. Ratusan mahasiswa yang menamakan diri Komite Nasional Pemuda Papua Barat berunjuk rasa di 2 lokasi di kota Jayapura pada hari Rabu. Masa awalnya berencana mendatangi kantor Majelis Rakyat Papua, namun dihadang aparat sehingga orasi dilakukan di 2 lokasi. Dalam orasinya, masa meminta Presiden Prabowo menghentikan seluruh eksploitasi sumber daya alam di Papua. Menurut mahasiswa, eksploitasi yang telah dilakukan selama bertahun-tahun tidak mensejahterakan masyarakat asli Papua. Aparat menghadang massa yang berjalan kaki bergabung di kawasan lingkaran Abepura. Kapolres Jayapura Kota, Kombes Frederikus Maklarimbon, mengatakan pihaknya menerjunkan 750 personel gabungan untuk menjaga situasi tetap aman. Dengan akses fasilitas publik seperti rumah sakit, kita tahu bahwa juga di sini juga ada PLN, sumber listrik untuk Kota Jayapura. Nah, sebagian ini kita harapkan untuk masa bisa menyampaikan aspirasi, setelah itu bisa mengumpulkan diri dengan baik. Tentunya kita kasih waktu 1, silakan menyampaikan. Kalau memang nanti tidak bisa mengeluarkan diri, kita akan. Aksi mereka ini dapat ada izin? Tidak ada izin. Silakan saja mau menyampaikan aspirasi di mana, tapi yang tidak boleh adalah ormas. Kota Jayapura punya sejarah terkait dengan ormas. Tidak ada ormas yang baik dalam menyampaikan aspirasi. Selalu ada kerusuhan. Itu yang kita jaga. Karena tidak bisa ke MRP, mahasiswa membacakan tuntutan di 2 lokasi dan membubarkan diri dengan tertib. Mahasiswa juga mengancam akan kembali turun ke jalan berunjuk rasa jika permintaan mereka tidak digubris pemerintah. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang ibu rumah tangga melaporkan seorang pemuda ke Polsek Kota Merauke karena melakukan pencabulan. Korban meminta polisi segera menangkap si pelaku dan memprosesnya secara hukum. Kepada polisi, korban mengaku pelaku tiba-tiba datang dan merangkul dirinya dari belakang saat ia sedang berada di kios miliknya. Korban berusaha melepaskan rangkulan tersebut, namun secara tidak sadar, tangan pelaku justru mengenai bagian sensitif tubuh korban. Menurut Kasat Reskrim Polsek Kota Merauke, Ibtu Sitanggang, pelaku saat ini sudah ditangkap dan sementara ditahan di Polsek Kota Merauke. Korban tidak menerima atas perbuatan tersangka kepadanya sehingga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merauke Kota guna proses lanjut. Sekarang pelaku sementara dalam penahanan Polsek, Pak? Untuk saat ini pelaku dalam penahanan Polsek Merauke Kota. Sedangkan pasal yang kami persangkakan adalah pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Saat ini polisi masih meminta keterangan pelaku dan korban serta mengumpulkan barang bukti di lokasi. Jika terbukti bersalah, pemuda itu akan ditetapkan tersangka dan dijerat dengan pasal pencabulan dengan ancaman penjara 5 tahun. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasca penyerangan Polsek Pelabuhan Pomako di Timika, Papua Tengah, situasi di lokasi saat ini sudah berangsur normal. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, sejumlah personel Brimob dan Polres disiagakan di kantor Polsek Pomako. Menurut Kepala Bagian Operasi Polres Mimika, AKP Henry Korwa, penempatan aparat untuk berjaga-jaga mengingat polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan yang menyebabkan seorang warga Asmat meninggal dunia di Jalan Poros Pomako. Situasi di wilayah Pomako, khususnya wilayah hukum Polsek Mimika Timur, itu personel dari
Brimob dan BKU dari Polres sudah kami tarik. Dan itu mulai hari Senin kemarin. Nah, sudah ditangani oleh pihak lalu lintas, ini sudah hari ke-3 untuk penanganannya. Sampai saat ini kondusif dan Penyerangan Polsek Pelabuhan Pomako dipicu kecelakaan lalu lintas. Truk dari arah Pelabuhan Timika yang melintas di Jalan Poros Mapuru Jaya menabrak seorang pemuda warga Asmat yang sedang duduk di pinggir jalan. Kecelakaan ini menyebabkan korban tewas. Namun sopir truk yang panik kemudian memutar balik kendaraannya dan menyelamatkan diri ke Polsek Pomako. Dan akhirnya massa yang marah menyerang Polsek. Igo Batmamolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.